Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Superpower Mindfulness Part 15B. Panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Pada video part 15B ini, saya akan melanjutkan pembacaan bab 15, melaju ke pencerahan penuh. Bab 15 ini masih di bagian 2, menuju kebahagiaan dan lebih lagi. Pada video part ini juga sekaligus mengakhiri pembacaan dari bagian 2 menuju kebahagiaan dan lebih lagi. Baiklah, kita teruskan pembacaan bab 15 melaju ke pencerahan penuh dengan membacakan bagian araha dan para penjahat. Araha dan para penjahat. Seorang arahat setelah melampaui semua persepsi diri, tidak merasa perlu untuk menjadi terkenal. Pikiran mereka terbebas dari kebutuhan untuk mengesankan pihak lain. Mereka juga tidak akan mengalami rasa takut, karena mereka tidak takut kehilangan apapun. Ayat-ayat dari Theragatha ayat 705-25 berikut ini melukiskan makhluk tanpa rasa takut seperti itu. Arahat Adimutta Thera, dan dialognya dengan para perampok. 705. Para perampok. Mereka yang kami bunuh sebagai korban atau demi harta mereka dengan menentang kemauan, mereka semuanya gemetaran, meracau karena takut. 706. Namun engkau tidak tampak takut. Dengan warna kulitmu yang cemerlang, tentram dan tenang, engkau tidak meratap. Tak kala berhadapan dengan bahaya terbesar, kematian. 707. Adhimutta. Tiada penderitaan di dalam pikiran, tak kala nafsu telah ditinggalkan. Dan sesungguhnya, ketua, segala rasa takut teratasi dalam diri orang yang telah selamanya memotong ikatannya. 708. Tak kala yang menuntun kita ke kelahiran mendatang telah dihancurkan, dan tak kala fenomena dilihat dengan kebijaksanaan sebagaimana mereka adanya. Tiada rasa takut akan kematian. Sebuah beban telah diletakkan. 709. Kehidupan suci telah dijalani dengan baik olehku. Jalan telah dikembangkan sampai akhir. Aku tak memiliki rasa takut terhadap kematian. Seperti halnya, aku tak akan takut pada penghancuran penyakit. 710. Kehidupan suci telah dijalani dengan baik olehku. Jalan telah dikembangkan sampai akhir. Kehidupan terlihat tanpa makna dan berulang. Aku telah menyemburkan racun yang pernah kuminum. 711. Bagi orang yang telah mencapai pantai seberang, baginya tak ada lagi penuaian, yang tugasnya telah dilakukan. Pada siapa arus pikiran telah padam,
terdapat kebahagiaan di penutupan akhir kehidupan, karena kita berbahagia, terbebas dari rintangan pemotong. 712. Aku telah mencapai kebenaran tertinggi, terunggul. Dunia tak punya apapun lagi untuk ditawarkan kepadaku. Pada kematian tiada ratapan, kematian membawa kelegaan, bagai terselamatkan dari rumah yang terbakar. 713. Sang Pertapa Perkasa telah membuat jelas bagi kami, apapun yang telah menjadi, dimanapun kehidupan diperoleh, semua itu tidaklah diciptakan oleh dewa penguasa. 714. Siapapun yang mengetahui hal ini, sebagaimana yang diajarkan Buddha, tidak akan memungut kehidupan, seperti halnya kita tak akan memungut bola besi yang panas membara. 715. Bagiku tiada, aku telah. Tiada pula pemikiran bahwa aku hendak. Tak kala bentukan-bentukan ini berhenti dan padam, berkenaan dengan itu, apa yang ada untuk diratapi? 716. Semata pemunculan murni fenomena, semata bentukan terus-menerus melalui suatu sebab, terlihat sebagaimana adanya. Tiada rasa takut, oh ketua. 717. Tak kala orang dengan kebijaksanaan memandang dunia ini, seperti kita memandang setumpuk rumput dan ranting, kita tak dapat menemukan kepemilikan apapun. Tidak akan ada duka cita, karena tidak ada milikku. 718. Aku lelah terhadap mayat ini, dan aku jenuh. Kehidupan kehilangan pesonanya, dan tak akan ada mayat lainnya ketika yang satu ini terurai. 719. Lakukan apa yang engkau sukai. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengenai jasad yang satu ini, tiada kebencian dan rasa sayang yang akan timbul. 720. Pada kata-kata, 720. Pada kata-kata yang luar biasa dan mendirikan bulu kuduk ini, para perampok melempar pedang-pedang mereka, mengatakan hal ini. 721. Tuan yang terhormat, apa yang telah engkau lakukan? Dan siapakah gerangan penuntunmu? Ajaran siapakah yang menuntun kita menuju kemerdekaan dari segala derita? 722. Adi Mutta. Maha mengetahui dan maha melihat, sang penakluk dan pemenang, karena welas asih nirbatas telah menjadi penuntunku. Dialah guru dan tabib bagi dunia. 723. Dia mengajarkan dhamma nan tiada tara ini, yang menuntun pada pemadaman, yang ketika dijalani akan menuntun
menuju kemerdekaan dari segala derita. 724. Kini, setelah mendengar kata-kata ini yang diucapkan dengan baik oleh sang petapa, dengan pedang-pedang bergeletakan dan dengan senjata-senjata yang tersarungkan, sebagian perampok di sana mengurungkan niat mereka, sementara yang lain meninggalkan keduniawian untuk menjalani kehidupan suci. 725. Melaju terus dalam ajaran sang penuh berkah, mengembangkan faktor-faktor pencerahan, kekuatan-kekuatan, kebijaksanaan, dan pikiran luhur, dengan hati bersukacita dan dengan matangnya kemampuan. Mereka tiba untuk menyentuh keadaan yang tak terkondisi, nibbana. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Ajahn Cattamalo. Apa yang memotivasi para arahanta? Kita menjelaskan keadaan pencerahan penuh tidak sekedar dengan menyenaraikan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh para arahanta, tetapi juga dengan melukiskan jenis-jenis perilaku yang mereka tunjukkan. Pada intinya, perilaku mereka terdiri dari tindakan-tindakan cinta kasih, belas kasihan, kegembiraan simpati, dan ketenangseimbangan. Keempat kediaman luhur atau Brahma Wihara inilah yang memotivasi setiap tindakan dari seorang arahat, entah dalam bentuk pengajaran atau pelayanan, makan atau beristirahat, atau apapun yang mereka lakukan. Saya mensyukuri sebagai berkah paling menguntungkan bahwasanya saya pernah hidup sebagai biku di Thailand dari tahun 1974 sampai 1983 dan bertemu para arahanta seperti itu. Salah seorang yang akan selalu saya kenang, terkenal memiliki kekuatan batin. Kekuatan batin seringkali datang bersama dengan pencerahan penuh, tetapi tidak selalu. Samyutta Nikaya 12,70. Tepatnya, biku hebat ini konon mampu membaca pikiran. Mencurigai hal itu jangan-jangan benar, saya menjadi ragu. Sebenarnya saya takut bertemu dengan seorang arahat seperti itu. Pikiran biku muda saya tidak lebih pantas dibaca oleh seorang biku agung ketimbang sebuah novel cabul, dan pastilah tidak di depan umum. Tetapi ketika saya tiba di hadapan makhluk seperti itu, atau semestinya saya sebut bukan makhluk, dalam sekejap semua rasa takut saya menguap. Saya merasa begitu tenang, begitu aman, dan diterima, terlepas dari segala kekurangan saya. Itu karena para arahanta tidak memandang rendah siapapun. Ketiga kesombongan telah terenyahkan, sehingga kita merasa nyaman bersama mereka. Semua yang mereka pancarkan hanyalah welas asih dan kebijaksanaan. Bersama dengan arahat sejati adalah pertemuan yang paling nyaman dan membesarkan hati. Beberapa waktu kemudian, seorang rekan biku memberikan kiasan yang tak lazim, namun pas mengenai seorang arahat. Dia bilang kepada saya bahwa setiap orang seakan-akan memiliki banyak paku spiritual yang tajam, tak terlihat, mencuat dari tubuh mereka. Paku spiritual sebagian orang begitu panjang dan tajamnya, sehingga tak kala mereka memasuki sebuah ruangan, setiap orang di dalam ruangan tersebut merasa tidak nyaman. Kita sering terluka oleh kehadiran mereka. Paku spiritual kebanyakan orang tidaklah begitu panjang atau tajam. Kita dapat berdekatan dengan mereka.
Tetapi jika kita datang terlalu dekat, kita akan tergores. Beberapa orang yang luar biasa memiliki sedikit paku saja, dan paku-paku mereka pendek-pendek dan tumpul. Mereka terlihat begitu penuh kasih dan kita ingin berdekatan dengan mereka. Tetapi bahkan dengan orang-orang seperti itu, jika kita benar-benar mendekat, kita juga masih bisa tergores karenanya. Mereka juga punya wilayah pribadi untuk dilindungi. Lalu yang terakhir, terdapat kelas makhluk yang langka dan istimewa yang sama sekali tidak memiliki paku-paku spiritual. Merekalah para arahanta. Mereka begitu lembut dan empuk. Seseorang pernah berkata kepada saya, dengan lancang meskipun cukup bisa dimaklumi, seorang arahat adalah seperti seorang kakek spiritual yang sempurna, serba bijak dan lembut, mutlak tanpa jejak-jejak amarah, orang yang hanya mempedulikan kesejahteraan Anda. Tak kala kita berada dalam kehadiran seorang arahat seperti itu, kita tidak akan pernah ingin beranjak. Akhir segala derita. Seperti itulah para arahanta. Seandainya kita cukup beruntung untuk bertemu mereka. Mereka terlihat sebagai orang yang paling bahagia di dunia. Majjhima Nikaya 89,12. Tetapi apakah pengalaman batin seorang arahat? Apakah mereka terbebas dari segala derita? Jawabannya, yang mengejutkan bagi sebagian orang adalah tidak. Para arahanta belum terbebas dari segala duka. Dalam rangka menjelaskan perbedaan antara seorang arahat dengan makhluk-makhluk lainnya, Buddha menggunakan perumpamaan tentang 2 batang anak panah. Samyutta Nikaya 36,6. Seandainya orang terkena panah, mereka akan merasakan rasa sakit yang sangat. Seandainya tiba-tiba mereka terkena lagi oleh panah kedua, mereka akan merasakan penderitaan 2 kali atau malah lebih berat lagi. Di dalam kiasan ini, 2 anak panah itu adalah perasaan atau wedana, jasmani, dan batin. Ketika kebanyakan orang mengalami rasa sakit jasmani, rasa sakit itu dengan segera diikuti oleh rasa sakit batin. Hal ini seperti terkena 2 anak panah berturut-turut. Tetapi bagi para arahanta dan yang tak kembali, ketika mereka mengalami rasa sakit jasmani, hal ini tidak diikuti oleh respon sakit batin. Ini seperti terkena 1 anak panah saja. Orang-orang yang tercerahkan penuh telah mencabut anak panah penderitaan batin. Tetapi mereka masih tetap mengalami anak panah penderitaan jasmani. Bahkan Buddha pun mengalami rasa sakit badaniah. Digha Nikaya 16,4,20. Bahkan selama beberapa bulan terakhir kehidupan Buddha, beliau berkata bahwa hanya tak kala beliau memasuki samadhi tak bertanda atau animita ceto samadhi, barulah beliau terbebas dari ketidaknyamanan jasmani. Digha Nikaya 16,2,25. Tentu saja, anak panah penderitaan jasmani sangatlah tak seberapa dibandingkan dengan keseluruhan penderitaan batin yang telah dicabut. Itulah sebabnya para arahanta adalah makhluk-makhluk paling bahagia yang pernah hidup. Penderitaan yang masih tersisa, bagaimanapun, adalah sesuatu yang penting. Penderitaan tersebut mendefinisikan pengalaman batin arahanta dan menyajikan sebab utama bagi parinibbana atau pemadaman sempurna mereka. Sebagai contoh, tak kala arahat Wajira ditantang untuk menyatakan siapa dirinya, beliau menjelaskan bagaimana proses tubuh dan pikiran yang dinamakan Wajira ini dipandang dari dalam pikiran seorang yang tercerahkan. Hanya ada penderitaan yang muncul. Penderitaan yang muncul dan berlalu. Yang ada hanyalah penderitaan yang timbul. Yang ada hanyalah penderitaan yang padam.
Pandangan dari dalam semacam itu yang berasal dari pikiran seorang arhat telah dikonfirmasikan oleh Buddha di dalam Kancanagotta Sutta, Samyutta Nikaya 12,15, di mana beliau menyatakan, yang muncul hanyalah penderitaan yang muncul, yang padam hanyalah penderitaan yang padam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hal ini karena duka merembes ke semua tingkat kehidupan, bahkan kehidupan seorang arhat pun, sehingga kemuakan atau nibbida muncul dan kemudian menyebabkan proses tubuh dan pikiran arhat tiba pada penghabisan total. Jadi pencerahan penuh bukanlah akhir dari segala derita. Alih-alih, hal tersebut disebut sebagai sa-upadisesa nibbana atau nibbana dengan sisa kehidupan. Arahat berada di tahap terakhir makhluk, tataran di mana mereka mengetahui dua hal. Pertama, mereka mengetahui penyebab dari kelahiran berulang. Kebanyakan disebabkan oleh nafsu indrawi atau kama tanha dan nafsu untuk menjadi atau bawa tanha. Kedua, mereka tahu bahwa kedua penyebab ini telah dihancurkan. Mengapa nafsu untuk menjadi adalah duka, bahkan ketika kita telah merealisasi menjadi seorang arahat? Demikian dikatakan, arahat telah menghancurkan benih-benih. Sutta Nipata 235. Gen-gen spiritual yang memproduksi duka dari kehidupan ke kehidupan, dan mereka tahu hal itu telah sepenuhnya dihancurkan. Itulah pengetahuan unik dari seorang arahat. Bagi mereka, hanya soal sedikit waktu lagi mereka mencapai anupadisesa nibbana atau nibbana tanpa sisa kehidupan, yang dikenal juga sebagai parinibbana atau pemadaman sempurna. Dalam kata-kata yang tak lekang oleh waktu dari Gatha Arahat Sankicca Thera, aku tak menanti kematian, karena kehidupan tak lagi kurindukan. Seperti seorang pekerja menunggu upahnya, aku menanti waktuku. Theragata 606. Parinibbana. Momen ketika para arahanta menerima upah mereka, akhir pamungkas dari segala derita, adalah parinibbana. Itulah akhir dari keberadaan. Bhawa Nirodha. Samyutta Nikaya 12,68. Dari waktu pencerahan penuh terjadi sampai parinibbana mereka, para arhanta adalah manfaat terbesar bagi dunia. Ratana Sutta, Sutta Nipata 233. Mereka mengajar melalui teladan, melalui pengalaman langsung nibbana, dan merupakan perwujudan hidup dari Dhamma. Kehidupan Buddha sendiri selama 45 tahun sejak pencerahan penuh sampai parinibbananya masih tetap menjadi periode paling gemilang dalam era ini. Tahun-tahun tersebut masih bergema bagai guntur di negeri-negeri nun jauh dari dataran Gangga dan subur. Dan kecemerlangannya bahkan menerangi era kita, yang sekitar 26 abad jauhnya. Bagaikan supernova dahsyat yang menyiramkan cahayanya melintasi milenium. Telah lama sudah Buddha memutar roda Dhamma. Sepanjang abad berganti abad, para arahantalah yang menjaga roda itu tetap berputar. Seperti Buddha, arahat pertama pada masa ini, semua arahanta semata-mata menunjukkan jalan. Adalah terserah para pendengar mereka untuk menapaki perjalanan tersebut. Jalan itu terus ditunjukkan dan masih ditapaki dengan baik bahkan sampai dewasa ini. Tak ada yang lebih lagi yang dapat mereka lakukan untuk menolong semua makhluk selain semua Buddha dan semua arahanta mencapai parinibbana. Apa yang dulunya hanya pemunculan duka dan pemadaman duka, kini padam selamanya.
Jadi, apa yang terjadi setelah parinibbana? Setelah momen pemadaman sempurna, semua pengetahuan, winyana, cita, dan mano, dan semua yang dapat diketahui, nama, rupa, padam. Dan dengan itu, segala deskripsi dan kata-kata pun padam. Tak ada lagi sesuatu untuk dikatakan. Bahkan berkata bahwa tak ada apa-apa pun adalah tak beralasan. Misalnya Anggutara Nikaya 4 Romawi, 174. Khawatirnya ada yang salah memahami tak ada sebagai nama dari sesuatu. Bagaimana mengatakan jika seseorang tercerahkan? Sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa seseorang telah tercerahkan? Jawabannya adalah kita tidak dapat memastikan hal tersebut. Hanya para Buddha yang mempunyai kemampuan itu. Anggutara Nikaya 6 Romawi, 44. Karena itu adalah kekuatan ke-6 dari 10 kekuatan seorang Buddha. Anggutara Nikaya 10 Romawi, 21. Pada masa hidup Buddha, hanya beliau yang dapat mengkonfirmasikan pencapaian orang lain. Bahkan para arahanta hebat seperti Biku Sariputta mesti bertanya kepada Buddha mengenai persoalan ini. Samyutta Nikaya 35,87. Akan tetapi, meskipun kita tidak mampu mengetahui dengan pasti apakah seseorang adalah tercerahkan, adalah memungkinkan untuk tahu dengan pasti bahwa jenis-jenis orang tertentu adalah tidak tercerahkan. 4 tataran pencerahan masing-masing didefinisikan oleh tanda-tanda yang gamblang. Jadi, jika ada tanda-tanda penting yang tidak ada, maka kita bisa yakin bahwa mereka belum mencapai tataran tersebut. Tanda-tanda pokok. Bagi pemenang arus, tanda-tanda pokok dimulai dengan 4 kualitas ciri seorang pemenang arus. Mereka adalah seperti berikut. Keyakinan tak tergoyahkan terhadap pencerahan Buddha. Keyakinan tak tergoyahkan terhadap keunggulan ajaran Buddha, Dhamma. Keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap keberhargaan para suciwan dalam sangga monastik. Dan suatu perilaku moral tingkat tinggi yang dikasihi para suciwan. Digha Nikaya 16,2,9, Samyutta Nikaya 55,1. Kosambiya Sutta, Majjhima Nikaya 48, memerinci lebih lanjut mengenai tingkat perilaku moral tersebut. Bila mana mereka melanggar suatu sila, secara alamiah, mereka akan selalu mengakui hal itu kepada guru mereka atau kepada sesama bhikkhu, dan tidak mengulangi kesalahan seperti itu pada masa mendatang. Lebih lanjut, pemenang arus telah membasmi Sakaya Ditti, pandangan personalitas, yang berarti bahwa mereka tidak pernah lagi menganggap 5 kanda manapun, tubuh, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan kesadaran, sebagai suatu diri. Sebagai milik suatu diri, sebagai mengandung suatu diri, atau sebagai terkandung dalam suatu diri. Majjhima Nikaya 44,7, Samyutta Nikaya 22,1. Karena pandangan personalitas semacam itulah yang menciptakan seluruh 62 pandangan salah yang tercatat di dalam Brahmajala Sutta, Samyutta Nikaya 41,3. Pemenang arus tidak dapat memegang satu pun dari pandangan salah tersebut. Digha Nikaya 1. Inilah sebabnya pemenang arus disebut sebagai orang yang sempurna dalam pandangan benar. Ditti Sampanna. Anggutara Nikaya 6 Romawi 89-95. Oleh karenanya, semua pemenang arus sedemikian rupa memegang pandangan bahwa kelahiran berulang itu ada. Majjhima Nikaya 60,11. Dan karma itu ada. Majjhima Nikaya 60,19. Terakhir,
Pemenangan arus adalah sebuah peristiwa. Anggutara Nikaya 3 Romawi, 12. Jadi, pemenang arus semestinya mampu menunjukkan waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi. Jadi, misalnya, seseorang tidak punya rasa hormat kepada sangga, atau menyatakan tidak percaya terhadap kelahiran berulang, atau memegang keyakinan bahwa pikiran atau cita, atau mentalitas, atau mano, atau kesadaran, atau winyana adalah kekal. Pandangan salah nomor 8 di dalam Brahma Jala Sutta, Digha Nikaya 1,2,13. Maka kita dapat memastikan bahwa orang tersebut bukan seorang pemenang arus. Standar ini didasarkan pada pernyataan yang jelas di dalam sutta-sutta. Jika seseorang menolak standar ini dengan berkata bahwa mereka tidak mempercayai apa yang sutta-sutta katakan tentang pemenang arus, maka ini adalah tanda pasti lain bahwa mereka bukanlah pemenang arus. Karena semua suciwan menghormati ajaran Buddha dan menerima inspirasi darinya. Majjhima Nikaya 48,13-14. Bagi para yang sekali kembali, semua tanda pemenang arus harus ada, ditambah pelemahan nafsu indrawi dan niat buruk. Tahap ini begitu sulit didefinisikan secara persis, sehingga saya tidak banyak mengulasnya di dalam bab ini. Sebagai contoh, di dalam Anguttara Nikaya 6 Romawi, 44, terdapat kisah tentang dua bersaudara, Purana dan Isidatta. Yang keduanya dinyatakan sebagai yang sekali kembali oleh Buddha. Meskipun yang pertama hidup selibat dan yang kedua aktif secara seksual. Itu adalah sebuah contoh yang tepat, menunjukkan bahwa hanya seorang Buddha yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian orang lain. Bagi para yang tak kembali, tanda-tandanya jauh lebih jelas. Semua kualitas pemenang arus harus ada, ditambah dengan ketidakhadiran sepenuhnya nafsu indrawi dan niat buruk. Jadi, seorang yang tak kembali bahkan tidak mampu berkhayal tentang seks. Diturunkan dari Anguttara Nikaya 6 Romawi, 63. Apalagi melakukan hubungan seksual. Jadi, orang yang aktif secara seksual dipastikan bukanlah seorang yang tak kembali. Dan hal yang sama berlaku bagi orang yang jelas-jelas marah. Untuk seorang arhat, tanda-tandanya tetap lebih jelas. Semua kualitas pemenang arus dan yang tak kembali harus ada. Ditambahkan dengan kualitas seperti 9 hal yang tidak dapat dilakukan oleh seorang arhat. Seperti menyimpan kepemilikan, Anguttara Nikaya 9 Romawi, 7. Arahat juga secara alami rendah hati karena tiadanya ketiga kecongkakan aku. Samyutta Nikaya 22,89. Kualitas unik lain dari seorang arahat adalah ketidakgentaran mereka dalam menghadapi kematian. Seperti dalam kisah Adimutta Thera yang telah dituturkan pada awal bab ini. Jadi, jika Anda melihat orang yang punya banyak kepemilikan, sombong, atau takut mati, maka Anda tahu bahwa orang tersebut belum tercerahkan penuh. Itulah cara kita mengetahui bahwa seseorang tidak berada pada tahap pencerahan ini atau itu. Akan tetapi, hanya karena pandangan atau perilaku keliru tertentu yang tidak terlihat, tidaklah berarti bahwa mereka telah dibasmi. Kadang mereka tertindih oleh jana, kadang oleh kehendak. Sebagai contoh, jika kita mampu membaca pikiran orang lain yang belum tercerahkan, begitu bangkit dari jana, maka akan tampak begitu jelas bahwa kotoran batin tidaklah terbedakan dari pikiran normal seorang arahat. Itulah salah satu alasan mengapa hanya seorang Buddha yang bisa mengetahui dengan pasti pencapaian orang lain. Orang lainnya hanya bisa tahu dengan pasti bahwa orang tipe tertentu belumlah mencapai pencapaian ini dan itu. Dua anak wihara.
Sebuah kisah yang membantu menjelaskan hal ini adalah mengenai sebuah kejadian 2 dasawarsa lampau yang menimpa salah seorang guru meditasi yang paling dihormati pada zaman kita. 2 anak wihara yang berpendidikan rendah meminta beberapa petunjuk meditasi kepada guru yang terkenal ini. Setiap beberapa hari anak-anak muda tersebut melaporkan kemajuan mereka yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, 2 anak muda dari desa miskin tersebut telah menyalip semua biku. Mereka yang berada di sana pada saat itu belakangan bercerita kepada saya bahwa suasana dalam wihara itu menjadi heboh. 2 anak dengan kemampuan spiritual luar biasa telah datang ke wihara hutan mereka, seolah-olah secara kebetulan, dan sekarang sedang dalam jalur untuk memenuhi potensi karma mereka yang cemerlang. Dengan segera, inspirasi para biku mencapai puncaknya ketika mereka mengetahui bahwa guru meditasi mereka yang terpelajar itu dengan hikmat memastikan bahwa kedua anak tersebut telah mencapai pencerahan penuh. Para biku berdebar-debar mendengar bahwa 2 arahanta baru telah muncul di dunia. Sebagaimana dipahami dalam tradisi Theravada, dengan pembenaran tertentu, Milinda Panha 7,2, bahwa bila mana seorang umat awam mencapai pencerahan penuh, maka mereka harus cepat-cepat bergabung ke dalam sangga, atau mereka akan meninggal dunia dalam hitungan hari. Saking yakinnya guru hebat ini terhadap pencapaian bocah-bocah itu, sehingga dia menahbiskan mereka pada hari itu juga. Beberapa waktu kemudian, salah seorang anak tersebut dibawa ke dokter karena suatu penyakit ringan. Sang dokter menyarankan sebuah tindakan pembedahan. Karena tidak tahu bahwa pembedahan dilaksanakan dengan pembiusan, arahat dalam tanda kutip cilik itu menjadi resah. Dia jelas-jelas tanpa ketakutan. Seperti disebutkan di atas, arahat tulen tidak memiliki rasa takut semacam itu. Jadi jelas sudah, pertama dengan 1 anak, dan kemudian dengan yang satunya, bahwa mereka sama sekali belum tercerahkan penuh. Salah satu guru meditasi paling hebat di negerinya telah benar-benar keliru. Jika guru yang terpelajar dan kompeten seperti itu saja bisa luput, demikian pula kita. Sebagian orang menganggap bahwa orang-orang yang punya kekuatan batin pasti telah berada pada tataran pencerahan yang tinggi. Tetapi mereka salah dengar. Sepupu Buddha, Devadatta, memiliki kekuatan batin yang menakjubkan. Tetapi dia bahkan bukan seorang pemenang arus. Pada kemudian hari, dia kehilangan kesaktiannya dan mencoba membunuh Buddha. Vinaya 2,7,2,5. Kekuatan batin bukanlah tanda pencerahan yang dapat dipercaya. Di dalam Sunakkhata Sutta, Majjhima Nikaya 105, seorang umat awam bertanya kepada Buddha mengenai biku-biku yang dia dengar telah mengaku tercerahkan penuh di hadapan Buddha. Dia ingin tahu, apakah biku-biku tersebut benar arahanta atau bukan. Buddha menjawab bahwa beberapa dari mereka adalah arahanta. Beberapa lainnya tidak. Demikianlah, apa yang seseorang klaim tentang pencapaian mereka sendiri tidaklah dapat dipercaya, bahkan pada masa hidup Buddha. Dalam kenyataannya, ini adalah suatu pelanggaran terhadap winaya atau peraturan monastik bagi seorang biku atau bikuni untuk mengklaim suatu tataran pencapaian kepada seorang umat awam. Pacittiya 8. Jadi, seorang berjubah yang membuat klaim semacam itu secara terbuka berarti dengan sengaja melanggar sila mereka. Hal ini membuat klaim mereka bahkan lebih meragukan lagi. Ketika meneguhkan winaya, Buddha telah mengetahui betapa mudahnya menjadi terlalu berlebihan dalam menduga pencapaian kita sendiri. Jadi, yang terbaik adalah tutup mulut sehubungan dengan itu, kecuali kepada guru kita. Seperti yang seorang bhikkhuni katakan, jika Anda menjadi tercerahkan, jangan bilang kepada siapapun,
atau Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda untuk membuktikan hal tersebut kepada mereka. Ketika menaksir kemajuan kita sendiri, disarankan untuk pertama-tama mengetahui tanda-tanda dari setiap tataran pencerahan dan kemudian menyelidiki tanpa rasa angkuh dan dalam periode waktu yang lama untuk melihat tanda-tanda manakah yang ada dan mana yang tidak ada. Kita tidak semestinya terburu-buru mengklaim tataran pencerahan apapun, melainkan lebih baik kita menunggu, barangkali selama bertahun-tahun, sebelum kita yakin. Kita semestinya membiarkan pengalaman yang terjadi menguji pencapaian tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam kisah berikut ini. Biku yang tidak takut macan. Pada akhir tahun 1980, di wihara Gunung Tai yang terpencil di Port Hawk, biku hutan yang hebat, Tan Ajahn Joan, menuturkan kisah biku berikut ini kepada saya. Pada penghujung senja, seorang biku hutan memasuki sebuah desa miskin di tengah hutan. Sudah menjadi adat bagi para biku yang mengembara mencari kesunyian untuk mengumumkan kedatangan mereka di desa terdekat, sehingga penduduk desa Tai yang berbakti bisa mempersembahkan dana makanan pada pagi berikutnya. Orang-orang desa mewanti-wanti biku tersebut supaya berhati-hati terhadap seekor macan buas yang berkeliaran di sekitar hutan yang telah membunuh dan memangsa banyak kerbau mereka dan bahkan beberapa orang penduduk. Saya tidak takut lagi pada kematian, bual si biku, karena dia yakin mengira bahwa dirinya telah tercerahkan. Para penduduk desa tidak mempercayainya. Tunjukkan kepada saya di mana lintasan macan itu, kata si biku dengan mantapnya. Saya akan bermeditasi di sana sepanjang malam. Para penduduk desa mengantar si biku memasuki hutan ke tempat di mana macan sering melintas. Tempat itu jauh dari desa. Biku yang percaya diri itu dengan tenang memasang kelambu dan payungnya. Kemudian menghalau orang-orang desa itu agar dia dapat bermeditasi dalam kesunyian. Orang-orang desa merasa terkesan. Dalam tradisi hutan Thailand Timur Laut, banyak biku bermeditasi dengan menggunakan mantra Buddho. Saat kita menarik napas, kita membatin Bud. Lalu ketika menghembus napas, kita membatin Do. Buddho, Buddho sepanjang pernapasan. Ketika kegelapan menenangkan banyak serangga hutan, si biku menjadi sangat damai. Buddho. Catatnya dalam hati saat napasnya menjadi semakin lembut, lambat, dan halus. Kemudian, dia mendengar suara-suara binatang bergerak dari dalam hutan. Ketika dia memperhatikan suara itu, dia menyadari napasnya menjadi sedikit lebih pendek. Buddha. Suara itu bertambah keras. Tidak berani membuka matanya, dalam hati dia mengira-ngira bahwa suara itu pastilah berasal dari binatang besar yang datang ke arahnya. Sekarang, napasnya menjadi sangat keras dan sangat pendek. Buddha, Buddha, Buddha. Suara itu semakin keras. Ini pasti binatang besar. Lalu dia membuka matanya. Mantra Buddho, Buddho, Buddhonya secara otomatis berubah menjadi macan, macan, macan. Tidak jauh dari situ dan datang lurus ke arahnya adalah macan raksasa pemangsa biku. Kehilangan seluruh kesadarannya kecuali mantra barunya, dia melompat keluar dari kelambunya dan kabur lintang pukang ke arah kampung. Macan, macan, macan. Mantra barunya semakin nyaring seiring semakin cepat pula larinya. Nah, berlari adalah pelanggaran peraturan monastik bagi biku. Dan inilah alasan yang bagus bagi larangan itu. Alasannya adalah jubah biku tidak memiliki kancing atau resleting, tetapi hanya saling dikaitkan dengan akal dan setumpuk kesadaran. Ketika seorang biku berlari, jubah akan mudah terlepas. Lantas, jubah itu melorot, menjuntai di tanah, dan akhirnya copot total.
Dan itulah persisnya yang terjadi pada biku yang merasa bahwa dia telah begitu tercerahkannya sehingga tidak lagi takut terhadap macan. Dia sampai di desa sambil meneriakkan mantranya dengan sekuat tenaga, "Macan, macan!" dan membangunkan semua orang. Pada saat itu tubuhnya pelontos dari jubah seperti kepalanya yang pelontos dari rambut. Para penduduk desa tidak pernah melupakan biku hutan yang mengaku tidak punya rasa takut itu terlihat telanjang dengan hal-hal memalukan lainnya malam itu. Demikianlah saya mengakhiri pembacaan dalam video part 15b ini, sekaligus mengakhiri pembacaan bagian 2 menuju kebahagiaan dan lebih lagi. Pada video part selanjutnya, saya akan membacakan bagian lain yaitu mengenai kesimpulan, melepas sampai akhir. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang